Oke Sobat Pasukan Netizen, kali ini kita akan review aplikasi pinjaman online Krediwan. Di sini teman-teman bisa mengetahui mengenai bunga yang diterapkan oleh aplikasi ini dan juga tenor-tenornya. Jadi teman-teman nanti bisa mempertimbangkan apakah aplikasi ini cocok jadikan pilihan sebagai aplikasi pinjaman kalian atau tidak. Maka dari itu kita akan lihat ya. Di sini untuk legalitas ataupun perizinannya aplikasi ini aman atau tidak, teman-teman bisa lihat ada 3 cara. Yang pertama, di sini teman-teman bisa klik ada logo OJK dan API. Artinya aplikasi ini resmi OJK. Dulu namanya 360 Kredi, sekarang namanya jadi Krediwan. Entah ada pelanggaran apa, yang pasti aplikasi ini bukan hilang dari Play Store ya, tapi jadi ganti nama saja. Ini yang pertama ya. Untuk legalitasnya kita bisa lihat dari logonya yang ditempel di sini. Kemudian yang kedua, caranya teman-teman bisa cek di website resmi OJK, yaitu mengenai aplikasinya, nama aplikasinya ataupun nama PT-nya. Jika nama PT-nya dan nama aplikasinya ada salah satunya di website OJK, artinya aplikasi ini masih resmi. Tapi saya sudah cek ya, untuk saat ini masih resmi. Tidak tahu ke depannya, tergantung dari kebijakan OJK nantinya dengan aplikasi ini, apakah masih baik-baik aja atau enggak. Lalu yang ketiga caranya teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini ada perizinannya ya. Ini kode dari Otoritas Jasa Keuangan untuk perizinan aplikasi ini. Jadi itu cara tiganya ya, cara untuk melihat aplikasi ini resmi dan berlegalitas ataupun berizin. Kemudian di sini untuk yang namanya bunga ya. Bunga di sini teman-teman juga bisa lihat nanti. Yang pertama di sini untuk limitnya lumayan tinggi hingga 80 juta rupiah. Dan tentunya kita tidak langsung dapat segitu ya. Yang mana nuntut setiap pinjaman, bahkan ketika melakukan pinjaman pun bayarnya lancar pun belum tentu dapat limit yang naik gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman nih. Oke, geser ke bawah. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk yang namanya tenornya 91 hingga 360 hari aja. Kemudian untuk pinjaman ataupun limit yang tersedia nantinya hingga 80 juta ya. Paling kecil yaitu 400.000. Kemudian untuk suku bunga, nah ini teman-teman ya, 36% per tahun APR-nya. Jadi menurut saya sih ini aplikasi lumayan tinggi untuk dari segi bunga yang diterapkan. Maka di sini teman-teman bisa melihat ya, contoh teman-teman pinjam 3 juta, pilih 3 bulan tenornya, maka bunga tahunannya APR-nya 14%. Jadi perkaliannya itu kayak gini, 3 juta kali 0,25% sama dengan 7.500. Kemudian perkalian yang bawah dan seterusnya seperti itu. Yang pasti di sini untuk tenor ini mempengaruhi ya besar kecilnya bunga yang kita dapatkan dari aplikasi ini. Namun yang pasti menurut saya sih aplikasi ini lumayan tinggi lah ya untuk dari segi bunganya, belum juga dari biaya layanan dipotongnya itu berapa. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Kemudian kalau misalnya kita mengalami galbay, tentunya untuk mengetahui DC lapangannya ada di mana aja, teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor email ataupun telepon ya, dan tempat kantor pusatnya ada di Jakarta Selatan. Kebanyakan jadi DC-nya di Jakarta Selatan. Tapi kadang-kadang nyebar kok, sudah ada yang turun ya. Tapi tidak semua langsung didatangi teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk bunganya, dendanya belum diketahui. Bunganya cuma segitu, dan untuk denda dan biaya layanan tidak diketahui ya untuk aplikasi ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah pinjam uang di aplikasi ini, kira-kira keluh kesahnya seperti apa menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar. Yang pasti aplikasi ini untuk legalitas aman, resmi berizin, untuk bunga kelihatan ya. Tapi untuk denda dan biaya layanan ketika meminjam potongannya itu berapa, kita belum bisa melihatnya ya. Karena setiap orang tergantung skor kreditnya itu akan mengalami hal berbeda.